Kebenaran ini, di Indonesia, setiap orang yang pernah belajar di sekolah dasar pada dasarnya tahu bahwa kamu datang ke Indonesia untuk belajar dengan kebingungan. Mengapa kamu tidak belajar sejarah Indonesia? Hamid seketika menjadi malu. Dia malu dan berkata, "Hei, aku terutama ingin pergi ke Indobesis untuk mendapatkan piring emas. Ngomong-ngomong, aku bisa berlatih bahasa Indonesia dengan baik, tetapi aspek lain benar-benar diabaikan." Setelah berbicara, dia segera berkata, "Saudaraku, aku mengerti apa yang kamu maksud. Ya, yang utama adalah melakukan segala kemungkinan untuk menggunakan 100 juta dolar Amerika itu untuk memperkuat pertahanan. Bukan hanya bentengnya yang harus diperkuat, tetapi bahan pertahanannya juga harus dipersiapkan secara memadai. Jangan khawatir, aku akan mengatur agar orang-orang membeli makanan, amunisi, dan obat-obatan, serta membeli beberapa peralatan infrastruktur dan bahan bangunan." Tama Renza mendengus dan berkata, "Dalam hal ini, masalah pertahanan dan material pada dasarnya dapat diselesaikan, tetapi ada masalah lain yang membutuhkanmu untuk segera bertindak." Mendengar hal itu, Tama Renza mengatakan masih ada masalah yang harus segera diatasi. Hamid pun buru-buru bertanya, "Bro, masalah apa yang kamu bicarakan?" Tama Renza berkata, "Terakhir kali aku datang ke tempatmu, aku menemukan bahwa pangkalanmu sekarang semuanya bergantung pada unit diesel pembangkit listrik." "Iya," Hamid berkata, "genset diesel cukup nyaman digunakan, tetapi biayanya agak tinggi." Tama Renza berkata, "Ini tidak sedikit tinggi, tapi agak sangat tinggi. Biayanya setidaknya beberapa kali lipat dari biaya tenaga batu bara." Hamid buru-buru berkata, "Aku telah menerapkan strategi hemat listrik di sini. Pada dasarnya, aku tidak menggunakan listrik atau menggunakan lebih sedikit listrik di siang hari. Listrik, tentara biasa hanya menggunakan listrik untuk penerangan di malam hari, jadi konsumsi listrik secara keseluruhan tidak tinggi, dan biayanya bisa diterima." Tama Renza membalas, "Kamu tidak memikirkannya untuk waktu yang lama. Jika kamu memiliki selusin atau bahkan puluhan benteng di masa depan, maka setiap benteng perlu menyediakan sistem tenaga yang sesuai untuk memastikan penerangan, ventilasi di dalam benteng, komunikasi, bahkan memasak. Jika demikian, pembangkit listrik diesel kamu tidak akan tersedia sama sekali, dan biaya konsumsi bahan bakar akan sangat tinggi jika dijalankan dengan daya penuh." Ketika Hamid mendengar ini, dia berseru, "Oh, oke. Aku bahkan lupa ini, tapi aku tidak punya solusi bagus sekarang. Tentara pemerintah tidak dapat menyediakan listrik kepadaku, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk membangun pembangkit listrik termal, jadi aku hanya dapat menggunakan generator diesel untuk menghasilkan listrik." Kemudian Tama Renza berkata, "Meskipun daerahmu tidak memiliki kemungkinan untuk mengembangkan tenaga panas, kamu dapat mencoba mengembangkan pembangkit listrik fotovoltaik tetap. Timur Tengah sendiri memiliki cukup sinar matahari, dan meskipun biaya konstruksi pembangkit listrik fotovoltaik relatif tinggi, biaya penggunaan selanjutnya relatif rendah. Biaya perawatan rendah. Kamu hanya perlu menginvestasikan 2 atau 3 juta dolar sekaligus untuk membangun beberapa sistem tenaga independen yang ditenagai oleh tenaga surya dan disimpan dengan baterai. Dengan cara ini, kamu benar-benar dapat menghilangkan pembangkit listrik bahan bakar dan menghasilkan listrik setiap hari. Listrik cukup untuk digunakan 2.000 prajuritmu secara normal. Panel surya pembangkit listrik fotovoltaik dapat ditempatkan langsung di atap, atau di lereng bukit dekat benteng lereng terbalik internal, yang juga dapat mencegah kerusakan musuh. Kemudian letakkan genset dieselmu di ruang bawah tanah yang aman dan hanya rawat di waktu biasa. Mulai ulang dalam keadaan darurat untuk menyediakan catu daya darurat. Dalam hal ini, kamu setara dengan memiliki 2 sistem catu daya. Berbicara tentang ini, Tama Renza berkata dengan sungguh-sungguh, "Apapun, selama itu ada hubungannya dengan perang, kamu harus membuat rencana darurat.
Set ini tidak lagi bagus, dan kamu harus segera mengganti ke set lain. Hanya dengan cara ini kesempatan untuk bertahan hidup dapat ditingkatkan. Dalam hatiku, sebagian besar bawahanku tidak memiliki tingkat literasi, dan kamu belum mempelajari militer secara sistematis, sehingga timmu sendiri memiliki banyak kekurangan dari basis teori. Jika kamu tidak memaksakan diri untuk berpikir lebih banyak dan belajar lebih banyak, sulit untuk bertahan dalam perang yang terus-menerus. Hamid juga menyadari pentingnya kata-kata Tama Renza dan segera berkata, "Kakakku mengingatkanku. Aku harus memperkuat pemahamanku tentang aspek ini di masa depan dan berusaha untuk bergegas. Tingkatkan diriku." Setelah selesai berbicara, aku sibuk lagi. Aku akan mulai mengerjakan pembangkit listrik fotovoltaik sesegera mungkin. 100 juta dolar Amerika adalah jumlah uang yang sangat besar. Banyak masalah bisa diselesaikan dengan mudah. Di masa depan, aku akan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan semua aspek. Transformasi harus memenuhi harapan saudara. Tama Renza senang melihat sikap Hamid, tapi juga sedikit lega karena sekarang dia tidak bisa mengharapkan fase pemujaan monyet Hamid mampu bertahan telah dianggap sebagai awal dari sebuah kesuksesan. Kemudian Tama Renza teringat sesuatu, dan kemudian bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, orang-orang di bawah tanganmu tidak pernah membaca buku apapun. Jika kamu benar-benar ingin mereka mengoperasikan peralatan infrastruktur untuk membangun benteng, dapatkah orang-orang ini melakukannya?" Hamid bahkan tidak memikirkannya. Berkata, "Jelas tidak mungkin mengandalkan sekelompok orang di bawah tanganku. Ketika aku menyebutkan ini, mereka marah. Aku meminta mereka untuk menggali ruang bawah tanah. Mereka menggali ruang bawah tanah, dan mereka bisa menggali. Aku berharap mereka membangun benteng permanen." Setelah berbicara, dia tersenyum dan berkata, "Tapi, aku kebetulan mengenal seorang teman yang bekerja di industri konstruksi di Irak. Dia memiliki banyak pekerja konstruksi di bawah tangannya. Di Irak, dia telah lama terbiasa dengan hari-hari perang. Selama hadiahnya cukup, mereka bahkan tidak akan pergi ke bulan untuk menggali lubang. Aku akan menghubunginya sebentar dan memintanya untuk mengirim seseorang secepat mungkin." Tama Renza berkata, "Senang memiliki hubungan ini. Sebenarnya, jenis benteng permanen yang aku bicarakan tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar, juga tidak membutuhkan konten teknis yang terlalu tinggi, karena kamu juga menghadapi perang dataran tinggi, dan ada sedikit perbedaan dalam senjata dan peralatan. Selama kamu bisa memanfaatkan dataran tinggi dengan baik, memanfaatkan terowongan dengan baik, dan keuntungan strategis dari lereng terbalik untuk membangun benteng, bahkan jika artileri musuh sangat kuat, akan sulit bagi mereka untuk mengalahkanmu." Hamid tidak ragu-ragu dan berkata, "Oke. Aku akan menemukan cara untuk mendownloadnya melalui jaringan satelit dan menontonnya dengan seksama saudara." Tama Renza menasihati, "Kamu harus menganggap serius film ini dalam kaitannya dengan pemahaman dan pembelajaran." Hamid berseru, "Jangan khawatir, saudaraku. Aku harus belajar dengan kerendahan hati." Tama Renza berkata, "Itu benar. Ketika pekerja konstruksi yang kamu cari tiba dan memulai konstruksi, kamu harus memilih beberapa tentara sipil yang cerdas dan waspada dari timmu untuk membantu dan belajar. Sehingga sementara kamu dapat mempercepat kemajuan proyek, kamu juga dapat membantu bawahanmu mempelajari pengalaman konstruksi. Mungkin setelah beberapa waktu, kamu akan dapat menarik perusahaan teknik di bawah tanganmu." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.